Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Abang Asisten Laboratorium kami. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan dari proyek akhir kami. Perkenalkan, saya Lovia Fedora Sinaga dengan NIM 237112070 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Katrin Papahan dengan NIM 23171712080. Saya Danianto Pak Pahan dengan NIM 2307 23171201. Dan Oke, pertama-tama kita akan melakukan proses import berbagai library yang dibutuhkan untuk analisis data dan visualisasi. Library yang digunakan adalah Pandas untuk membaca, memproses, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. NumPy untuk operasi numerik seperti array dan perhitungan matematis. Matplotlib.pyplot dan Seaborn untuk membuat grafik dan visualisasi data agar lebih informatif dan menarik. Selain itu, kita juga mengimpor modul datetime dan time delta untuk keperluan manipulasi waktu dan tanggal yang sering digunakan dalam analisis time series atau data yang berkaitan dengan waktu. Library warnings juga digunakan di sini untuk menyembunyikan peringatan sistem yang tidak penting agar tampilan output lebih bersih. Setelah semua library diimpor, kita akan melakukan konfigurasi visualisasi agar tampilan grafik yang dihasilkan lebih menarik dan konsisten. Gaya visualisasi diatur menggunakan Seaborn V08 yang memberikan tampilan grafik yang profesional dan estetik. Warna grafik diatur dengan palette HUSL yang memberikan warna-warna cerah dan kontras. Ukuran grafik diatur menjadi 12 dikali 8 inci agar grafik tidak terlalu kecil saat ditampilkan. Dan ukuran font juga diatur agar label dan teks dalam grafik mudah dibaca. Terakhir, untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, ditampilkan pesan konfirmasi bahwa semua library berhasil diimpor dan visualisasi telah dikonfigurasi dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua itu ada load dan cleaning data. Untuk penjelasan fungsi load dan cleaning data ini, fungsi ini menerima data paid dengan nilai bawaan Spotify, history CSV sebagai masukan dan melakukan beberapa langkah penting untuk menyiapkan data agar siap dianalisis. Yang pertama itu ada pemuatan data. Database ini menggunakan pustaka Pandas untuk memuat file CSV ke dalam data frame. Selanjutnya, kode ini mencetak pesan konfirmasi yang menunjukkan berapa banyak catatan data yang berhasil dimuat. Yang kedua itu ada konversi, timestamp, dan rekayasa fitur. Bagian ini mengekstrak berbagai fitur berbasis waktu dari kolom timestamp. Untuk yang pertama itu ada data TS itu berfungsi untuk mengonversi kolom TS menjadi objek datetime yang penting untuk operasi berbasis waktu. Untuk data tanggal, mengekstrak hanya tanggal dari timestamp. Untuk data jam, mengekstrak jam dalam sehari. Untuk data hari, mengekstrak nama hari dalam seminggu. Untuk data bulan, mengekstrak nama bulan. Dan terakhir data tahun untuk mengekstrak tahun. Yang ketiga, ada konversi durasi. Data menit diputar ini berfungsi untuk mengonversi kolom MS Plate milidetik diputar menjadi menit diputar. Untuk data detik diputar berfungsi untuk mengonversi MS Plate menjadi detik diputar. Yang keempat itu ada penanganan nilai yang hilang atau missing values. Fungsi ini berfungsi untuk mengganti nama track yang hilang dengan lagu yang tidak diketahui dengan argumen in place sama dengan true langsung memodifikasi data frame. Demikian pula, fungsi ini mengisi nilai yang hilang untuk artist name dengan artis tidak diketahui dan album name dengan album tidak diketahui. Ini mencegah kesalahan dan membuat data lebih seragam untuk dianalisis. Yang kelima, ada penambahan fitur kategori waktu. Data periode waktu ini berfungsi untuk membuat kolom kategorikal baru bernama periode waktu. Ini mengatur kategorikan sesi mendengarkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan jam dalam sehari. Yang keenam, ada indikator akhir pekan. Fungsi ini berfungsi untuk membuat kolom boolean akhir pekan atau indikator akhir pekan yang bernilai true jika sesi mendengarkan terjadi pada hari Sabtu atau Minggu dan false jika tidak. Dan terakhir itu ada kategori durasi. Fungsi ini berfungsi mengategorikan menit diputar ke dalam 4 kelompok durasi. Yang pertama itu sangat pendek, sangat
lebih kecil dari 30 detik untuk durasi pendek, 30 detik sampai 2 menit untuk durasi sedang, 2 menit sampai 5 menit, dan untuk durasi panjang lebih besar dari 5 menit. Dan untuk pembersihan dan penataan data, yang pertama itu ada konversi timestamp ke datetime. Pertama, kami mengubah kolom TS atau timestamp ke dalam format datetime. Mengapa ini penting? Karena data waktu awalnya bisa berupa teks atau angka yang tidak bisa langsung dimengerti sebagai tanggal atau jam. Dengan mengonversinya, kami bisa dengan mudah mengekstrak tanggal, jam, hari, bulan, dan tahun dari setiap sesi mendengarkan, dan melakukan perhitungan durasi atau memfilter data berdasarkan periode waktu tertentu. Yang kedua, ada menangani nilai yang hilang atau missing values. Data seringkali memiliki lubang atau nilai yang hilang. Jika dibiarkan, ini bisa mengganggu analisis atau bahkan menyebabkan error pada model. Kami menanganinya dengan mengisi nilai yang hilang pada kolom track name, artist name, dan album name. Untuk track name, artist name, dan album name, kami mengisi nilai yang kosong dengan teks deskriptif sebagai lagu tidak diketahui, artis tidak diketahui, dan album tidak diketahui. Pendekatan ini lebih baik daripada menghapus baris data karena informasi lain mungkin masih relevan. Untuk konversi MS Plate ke menit, kolom MS Plate mempresentasikan durasi lagu diputar dalam milidetik. Agar lebih mudah dipahami dan dianalisis dalam konteks sehari-hari, kami mengubahnya menjadi menit dan detik. Kami membuat kolom baru bernama menit diputar dengan membagi MS Plate dengan 1000 dikali 60 untuk mengonversi milidetik ke detik, lalu detik ke menit. Kami juga membuat kolom detik diputar dengan membagi MS Plate dengan 1000. Yang terakhir itu ada standarisasi boolean. Terakhir, kami memastikan bahwa kolom yang mempresentasikan nilai benar atau salah atau boolean distandarisasi. Dalam kasus ini, kami membuat kolom akhir pekan. Kolom akhir pekan ini otomatis terisi dengan true jika sesi mendengarkan terjadi pada hari Sabtu atau Minggu, dan false jika tidak. Dengan begitu, kami memiliki indikator yang jelas dan konsisten untuk mengidentifikasi apakah sebuah sesi mendengarkan terjadi di akhir pekan atau hari kerja, yang sangat berguna untuk analisis pola mendengarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, lalu kita akan masuk ke Eda. Di sini kita mempunyai pertanyaan pertama, yaitu siapakah artis favorit pengguna Spotify? Pertama-tama, saya menggunakan variabel top artis. Variabel top artis ini adalah kumpulan data untuk menghitung berapa kali artis muncul atau diputar dalam data kami. Lalu saya memanggil function head, ini adalah built-in function dari Python, dan dengan value 15 agar kita bisa mengambil 15 artis teratas yang paling sering putar di dataset kami. Lalu kami membuat visualisasi dengan bar chart horizontal. Ya, ya seperti itulah kita bikin bar chart itu ya tergantung aja, kita nggak perlu jelasin ini. Saya akan menjelaskan fungsinya aja. Lalu baru kami menganalisis berdasarkan total waktu mendengarkan. Kami mengkelompokkan data berdasarkan variabel artist name, lalu menjumlahkan total waktu atau menit diputar untuk setiap artis, lalu disortir menurun, dan kami ambil 10 besar paling banyak. Lalu kami akan menampilkannya itu menampilkan nama artis dan total waktu dengar dalam format menit dan jam. Lalu bisa dilihat visualisasinya. Jadi The Beatles adalah artis paling populer di dataset kami, diikuti dengan The Killers, John Mayer, Bob Dylan, Paul McCartney, Led Zeppelin, dan Johnny Cash. Oke, untuk pertanyaan kedua, kami membuat pertanyaan lagu apa yang paling sering di pengguna Spotify dengarkan. Di sini kami juga membuat variabel top songs. Top songs ini mengelompokkan data berdasarkan kombinasi track name dan artist name. Lalu ada function size untuk menghitung berapa kali kombinasi itu muncul. Lalu disortir menurun dan diambil 15 lagu teratas dari menggunakan function head. Lalu kami menampilkan hasil analisis ke terminal ya seperti itu. Lalu di sini ada variabel song data ya dan total minutes. Ya, ini
variabelnya berfungsi untuk memfilter data untuk lagu dari artis tertentu, lalu menghitung total waktu lagu itu diputar dalam satuan dead time menit. Lalu di sini kami menampilkan variabel yang sudah kami buat tadi, lalu membuat visualisasinya. Lalu kami lalu di situlah main visualisasinya. Ya, oke, di sini kami mendapatkan hasil kalau lagu yang paling sering diputar adalah dalam dataset kami adalah Ode to the Myths dari The Strokes, In the Blood dari John Mayer, Dying Breed dari The Killers. Ya, di bawah itu ada visualisasinya menggunakan bar chart horizontal. Oke, lalu pertanyaan ketiga. Kapan pengguna Spotify paling aktif mendengarkan musik? Jadi, dalam pertanyaan ketiga, tujuannya kami menganalisis waktu paling aktif mendengarkan musik dari empat perspektif, yaitu jam, hari versus jam untuk itu map, dan periode waktu pagi, siang, sore, malam. Lalu untuk kami menjelaskan kode yang kami gunakan. Lalu pertama-tama saya membuat persiapan data dulu. Saya membuat variabel hourly listening. Jadi variabel ini berfungsi untuk menghitung jumlah sesi mendengarkan per jamnya. Ya, jadi dari sini ada juga function sort index memastikan jam tersebut terurut. Ya, lalu saya punya variabel ya untuk di variabel lokalisasi aja agar bisa diterjemahkan ke nama hari ke bahasa Indonesia. Lalu urutkan agar grafiknya tidak beracakan. Lalu di sini ada visualisasi pola aktif mendengarkan musik. Ya, saya membuat layout 2x2 untuk 4 grafik visualisasi langsung untuk pertanyaan ini. Oke, untuk grafik pertama, grafik itu grafik pertama itu kami menggunakan menunjukkan aktivitas per jam. Kami menggunakan grafik garis yang menampilkan jumlah sesi tiap jam. Lalu menggunakan marker dan garis tebal agar mudah dibaca. Lalu untuk grafik kedua adalah aktivitas per hari. Kami menggunakan bar chart dengan perwarnaan berbeda untuk akhir pekan, Sabtu, dan Minggu. Kami juga membuat label hari untuk menggunakan bahasa Indonesia ya untuk penting aja itu. Lalu grafik ketiga itu heat map hari versus jam. Jadi heat mapnya itu menunjukkan jam-jam sibuk per hari. Lalu warna lebih terang ya, sama dengan lebih banyak sesi. Lalu untuk grafik keempat distribusi periode waktu. Jadi kami menggunakan pie chart yang menggunakan kapan pengguna lebih sering mendengarkan, misalnya pagi, siang, sore, dan malam. Lalu kami menggunakan label otomatis menggunakan presentasi. Bisa tunjukkan visualisasinya. Ya, itulah visualisasinya. Jadi kita bisa melihat sesi mendengarkan aktif per jam dari pengguna Spotify dalam dataset kami. Ya, disilat di sini untuk di jam-jam malam mendekati jam-jam 12 malam itu adalah sesinya paling tinggi. Lalu di sini ada aktivitas mendengarkan per harinya di mana Sabtu dan Minggu kami marking dengan warna oranye. Di sini bisa dilihat pada hari Jumat adalah dengan hari Jumat adalah hari dengan sesi mendengarkan paling tinggi diikuti oleh hari Rabu dan hari Kamis dan Senin. Ya, mendekati hari Selasa juga. Sementara weekend itu eh, sesi mendengarkannya itu lebih sedikit, mungkin karena semua orang lebih suka eh, menghabiskan waktu bersama keluarganya. Lalu di sini nih ada distribusi per periode waktu. Bisa dilihat dari pagi ya, kami menentukan pagi itu jam 6 sampai 12 sore. Itu 7,5% sesi mendengarkan dari semua total dataset. Lalu di sini ada siang sekitar 2%, yaitu pagi siang itu variabel dari jam 12 sampai 6 sore. Lalu sore, sore ini saya salah bikinnya. Jadi dari antara jam 6 sore sampai jam 12 malam ada sekitar 31% orang mendengarkan.
dari total sesi yang ada dalam dataset. Lalu untuk malam ya, untuk malam dini hari ada sekitar 39,2% orang mendengarkan dari total sesi. Lalu di sini ada heat map pola mendengarkan hari per jam. Jadi di sini bisa dilihat makin sering di sini ada dari 7 hari itu Senin sampai Minggu makin sering orang mendengarkan makin merah dia. Jadi di sini bisa kita lihat hari Jumat adalah hari paling sibuk karena banyak bar chart merah dari tiap jam yang bisa ditampilkan di sini. Lalu kita masuk ke pertanyaan keempat. Seberapa sering pengguna Spotify men-skip lagu? Oke. Ya, tujuan kami membuat pertanyaan ini ya untuk menganalisis seberapa sering pengguna men-skip lagu serta faktor-faktor yang mempengaruhi seperti durasi lagu, waktu mendengarkan, jam dalam sehari, dan artis yang paling sering di-skip dalam dataset kami. Nah, di sini saya membuat function if else. Jadi di sini if skip in Spotify data columns kami ini fungsinya untuk mengecek apakah kolom skip tersedia di dataset. Jika tidak, analisis tidak akan dijalankan. Jadi di sini ada juga variabel overall skip rate dan total skips. Ya, jadi ya kami memanggil statistik umum untuk memanggil dan menganalisis data yang data untuk lagu yang sudah di skip. Ya, kami menggunakan memanggil data dari Spotify data itu yang di baris sebelumnya itu dan memanggil function mean ya untuk memberikan persentase lagu yang di skip dan sum menghitung total lagu yang di skip. Lalu ada analisis lebih lanjut. Kami membuat analisis berdasarkan skip by duration ya untuk mengelompokkan lagu berdasarkan kategori durasi mengkelompokkan lagu berdasarkan kategori durasi seperti pendek, menengah, dan lain-lain. Lalu di sini ada function mean untuk tingkat skip rata-rata kategori tiap kategori ya. Lalu ada periode berdasarkan waktu membandingkan tingkat skip pada pagi, siang, sore, dan malam. Nah, di sini ada function-function visualisasi ya sepertinya. Saya tidak akan jelaskan ya karena cuma panggil-panggil barcat-barcat doang lalu disesuaikan dengan ya kayak gitulah. Oke, di sini ada function artist skip stats ya. Jadi ini fungsinya itu berfungsi untuk menghitung jumlah skip, total pemutaran, dan rata-rata skip per artisnya. Di sini ada eh, variabel artis skip filter dan mau skip artis ya ini variabel ya untuk tambahan aja biar lebih akurat hasilnya. Ya, itu untuk filter filter artis yang paling populer agar tidak bias karena jumlah datanya yang kecil. Di sini kita panggil itu ya di sini tunjukkan aja visualisasinya. Di sini bisa kita lihat tingkat skip berdasarkan durasi lagu. Ya, di sini sekitar eh, masih 30 detik lagu berjalan. eh, Orang-orang cenderung lebih sering skip ya. Jadi makin seperti itulah. Yang mana jelasnya ini ya. Oke, lalu di sini ada bentar. Bertingkat skip berdasarkan durasi lagu. Oke. Jadi orang yang durasi lagu yang pendek biasanya di skip itu ya. Jadi makin lama lagunya makin jarang di skip. Contohnya lagu kurang dari 30 detik itu paling sering di skip. Lalu lagu pendek yang berdurasi 30 sampai 2 menit itu lebih jarang di skip ya. Terus seterusnya ya. Makin lama lagunya makin jarang di skip oleh pengguna Spotify. Lalu ada tingkat skip berdasarkan periode waktu.
Oh, di sini adalah malam, pagi, siang, dan sore. Malam itu dari jam 0 sampai jam 6 pagi. Pagi itu dari jam 6 sampai 12. Siang dari jam 12 sampai 18. Ya, ini sore untuk karena terjemahan dari evening ya. Jadi sore jadi 18 sampai 24. Jadi di sini bisa kita lihat pada jam-jam dini hari pengguna Spotify cenderung lebih sering men-skip lagunya. Nah, diikuti dengan pagi dari jam 6 sampai 12. Siang itu cenderung paling sedikit, mungkin karena sambil bekerja, jadi orang-orang cenderung tidak tidak punya waktu untuk men-skip lagu yang sudah didengarkan di Spotify. Oke, sekarang ada visualisasi proporsi lagu yang di-skip di sini ya. Ya, seperti itulah. Ya, di situ ada proporsi lagu tidak di-skip itu 94,30%, 7% dari dataset kami nih ya. Itu tergantung apa yang ada di dataset orang-orang. Jadi di dataset kami 94,7% lagu itu tidak di-skip. Lalu ada di sini ada tingkat skip per jam. Oh, hah, ini apa? Oke. Lalu di sini ada artis yang paling di-skip minimal 10 pemutaran. Pertama adalah Alex Sintex. Ya, itulah dari 19 pemutaran yang dalam dataset kami, 94,7% lagunya itu di skip. Lalu ada Fuego, 9 dari 15 pemutaran, 93,3% lagunya itu di skip. Lalu ada Fatty Web, dari 12 pemutaran di dataset kami, 91,7% lagunya itu di skip. Lalu diikuti Romeo Santos, Divisio, Cody Simpson, El Bebeto, Banda Tierra Sagrada, The Notorious B.I.G., dan Travis Atreo. Nah, di sini hasil uploadnya ya. Dari sini kita bisa dilihat artis favorit, lagu favorit, dan pola waktu durasi dan tren pola. Jadi ini adalah hasil uploadnya ya, itu sesuai dengan yang tadi karena datasetnya sama. The Beatles tetap yang artis populer, lalu lalu lagu favorit. Di sini ya kita sama juga ya. Ode to the Mix dari The Strokes, In the Blood dan John Mayer, dan Dying Breed adalah lagu paling populer dalam dataset kami. Jadi ada pola waktu. Ya, ini yang tadi ya kita bisa paling sering mendengarkan Spotify paling sering ya. Jadi di sini ya berdasarkan dataset kami seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, durasi. Berapa lama ya di sini ya bisa dilihat dari hasil dashboardnya itu ya menang analisis otomatis langsung jadi semua orang bisa uploadnya tuh. Oke, langsung ke tahap terakhir. Ya, di sini ada tren dan pola mendengarkan dari eh, pengguna Spotify dalam dataset kami. Oke, sekarang kayaknya sudah. Terima kasih sudah mendengarkan kami kelompok 7. Seperti itulah presentasi kami. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.